Bang Arya, pertanyaan saya dulu. Betul nggak sih revisi Undang-Undang BUMN ini untuk menciptakan suasana di mana direksi dan pejabat BUMN itu kebal hukum terhadap isu korupsi? Nah ini yang sebenarnya kita lihat ada pemelesetan. Pemelesetan? Iya. Oke. Ini namanya mencuri di mana-mana ditangkap. Oke. Mana mungkin nggak ditangkap? Oke. Korupsi, nyuri, ya ditangkap. Jadi sama saja. Apakah di perusahaan swasta tidak ada korupsi? Ada, namanya fraud. Semua di mana-mana fraud gitu. Ada ditangkap. Jadi sama aja dengan di BUMN. Kalau ada yang korupsi ditangkap. Jadi kalau dikatakan bahwa korupsi jadi di BUMN bebas itu terlalu luar biasa. Terlalu luar biasa. Itu terlalu luar biasa pemelesetannya. Pertanyaannya gini Bang Arya, kenapa status penyelenggara negara dari direksi BUMN itu harus dihilangkan, bukan penyelenggara negara sekarang? Gini, sejak awal undang-undang itu BUMN sejak dulu udah memisahkan antara kekayaan BUMN sebagai entitas korporasi dengan kekayaan negara. Udah terpisah ini. Itu satu. Yang kedua, ini yang kedua ya. Apakah kerugian BUMN menjadi kerugian negara? Tapi pertanyaannya kenapa harus dihilangkan status penyelenggara negaranya? Penyelenggara negara adalah kalau dia merugikan negara, keuangan negara itu namanya penyelenggara negara. Tapi kalau dia, apakah BUMN kalau rugi merugikan negara? Misalnya, BUMN ini misalnya membuat kerugian, misalnya ya. Apakah negara yang bayar ruginya? Apakah kalau ada sesuatu, apakah negara APBN akan membayar? Kalau misalnya ada kejadian, kerugian akibat seseorang, penyelenggara di BUMN nih, ya. Kemudian apakah negara yang bayar pakai APBN? Enggak. Uang korporasinya. Baik. Jadi sama seperti di perusahaan swasta. Ketika dia, apakah uang pemegang saham, pemilik sahamnya yang megang? Enggak. Baik. Itu kan sama dengan di perusahaan swasta. Jadi ini sebenarnya sama saja. Oke, baik. Karena terpisah. Kang Asep. Siap. Anda ikut membahas undang-undang itu? Iya. Oke, pertanyaan saya adalah, kalau dulu direksi BUMN itu dikonstruksikan sebagai penyelenggara negara, kenapa sekarang dihilangkan? Sebetulnya tidak ada presiden yang langsung seperti itu, Mas. Jadi secara substansi, Mas Budiman, saya kira, pertama pendekatan korporasi ini berbeda dengan pendekatan birokrasi. Itu Enggak, pertanyaan saya dulu, kalau dulu dikonstruksikan sebagai penyelenggara negara, kenapa sekarang dinyatakan bukan penyelenggara negara? Tidak ada penegasan begitu, saya kira. Undang-undangnya seperti apa, gitu ya. Tapi secara legalisasi dikatakan begitu. Ini begini, ini gambar besarnya begini. Kondisi hari ini tidak sesederhana kemarin, kira-kira begitu. Artinya ada perubahan politik hukum? Iya, jadi begini, kita memerlukan satu entitas usaha, produk negara yang bisa lebih agile menghadapi tantangan, kira-kira begitu kan? Itu satu dulu Mas, ya kan? Oke. Satu. Apakah sekarang dengan konstruksi bahwa direksi komisaris bukan penyelenggara negara, berarti direksi komisaris itu tidak harus melaporkan laporan kekayaan kepada KPK? Bisa jadi begitu kenanya. Kok bisa jadi? Iya. Jadi pastinya gimana? Bukan, karena kan tidak termasuk lagi tidak harus melakukan LHKPN. Kok gitu tidak kan? harus? Kenapa tidak harus? Karena bukan penyelenggara negara. Kenapa bukan penyelenggara negara? Nah, karena mereka sudah dilepaskan dari sistem pemerintahan di birokrasi negara, Mas. Gitu, Mas. Itu poinnya ya. Jadi mereka mengelola sebuah sistem, sebuah entitas yang berbeda dengan birokrasi dan pemerintahan. Mereka punya tugas yang khusus, yang menurut lebih agile, lebih taktis, lebih cepat. Kira begitu. Nah, soal kemudian pertanggungjawabannya tadi seperti kata Mas Arya, kan tidak harus semua lapor pada atasan. Mereka harus lapor juga ketika ada Mandiri TBK, BNI TBK kepada pemegang saham. Bagaimana mungkin kemudian entitas itu diberlakukan dengan cara-cara yang sangat birokratis. Saya kira ini penting juga secara substansi, biar clear. Baik, Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Kenapa Anda lihat
Dan bahayanya apa? Ketika direksi BUMN itu sekarang dikonstruksikan bukan penyelenggara negara. Ya, saya pikir pertanyaannya segera dijawab ya. Ini pertanyaannya ini kan revisi ini bagaimana korupsi. Kalau saya bilang resikonya semakin tinggi. Risikonya semakin tinggi. Karena gini, kalau kita bicara bisnis, tadi kan bicara bisnis, Arya bicara bisnis, Asep bicara bisnis. Bisnis itu kan yang penting itu kan disebutnya GRC, governance, how to govern, oke. Ya, ada audit di situ, ada BPK di situ di Undang-Undang Dasar 45. Terus kemudian setelah kita bicara governance, baru bicara risk. Yang disampaikan oleh Asep dan Arya tadi itu risikonya semakin tinggi karena nggak jelas orang ini pegawai penyelenggara negara atau tidak. Pada bagian lain sudah jelas kalau Anda bicara uang negara, bahkan huruf N di BUMN itu tuh negara. Negara. Iya, iya. Jadi Badan usaha milik negara. Yes, kalau nggak bisa diaudit, saya nggak ngerti. Ya kan? Makanya kan tadi pagi kita lihat Bill Gates tuh kayak ketawa-ketawa aja tuh dia baca. Dia mau diajak bisnis tapi ketidakpastiannya tinggi. Jadi governance, risk, baru bicara compliant. Resiko compliant patuh terhadap undang-undang itu sangat tinggi. Jadi sebabnya teman-teman mengatakan judicial review itu kalau MK-nya, logika, nalar, argumentasinya tinggi, ini ditolak ini undang-undang pasti. Terlebih di pasal-pasal yang menjelaskan bahwa mereka bukan penyelenggara negara lagi. Uang negara ini Pak, ini bukan uang nenek moyang kita gitu loh. Jadi praktis dia harus diaudit. Sedangkan di Emang sekarang undang-undang nggak bisa diaudit? pasal 21 itu BPK tidak menunjukkan ada peran di situ. Oke, silakan Bung Arya jawab. Gini, apakah di swasta tidak ada audit? Enggak, ini ngomong BUMN ya? Saya itu sama perusahaan. Apakah di swasta nggak ada audit? Apakah di swasta tidak ada korupsi? Apakah di swasta kalau tidak ada KPK masuk, apakah di swasta tidak bisa ditangkap orang yang korupsi? Apakah di swasta tidak ada fraud? Banyak sekali perusahaan swasta yang terkena fraud ditangkap juga. Oke. Apakah nggak bisa? Itu kan saya rasa Bang Saud konyol kalau mengatakan bahwa perusahaan itu kalau bukan pejabat negara maka akan bisa korupsi. Di swasta terjadi. Ada audit, memang kita di BUMN nggak ada audit. Ada audit. Bahkan auditor di BUMN adalah audit. Sudah baca Undang-Undang 1 2025 itu isinya tentang audit. Gini. Apa tentang audit? Coba jelaskan. Sebentar Tentang audit dulu. apa isinya? Sebentar dulu. Enggak, tentang audit apa dia bilang Sebentar di situ? dulu. Saya belum selesai ngomong. Enggak, supaya lu Ya, spesifik. saya bisa ngomong. Karena kita bicara tetap governance, risk, dan Emang compliance. swasta tidak bisa government? Oh ya. Ya bisa. Artinya BUMN juga bisa government tanpa harus ada BPK. Saya bilang itu misalnya. Ya, audit, apakah Anda kira semua auditor yang ada di Indonesia ini yang terkenal bignya auditor itu? Kalau menurut Arya Apa? yang dimaksud dengan governance itu apa paling depannya? Kalau menurut saya paling depannya transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan pemberantasan korupsi. Ini nggak ada di undang-undang ini. Nah, apakah tidak ada? Dari tidak tiga ada? hal itu, governance Berarti tadi itu, Bang Saud transparansi, mengatakan akuntabel, semua bebas konflik perusahaan kepentingan, swasta, semua itu perusahaan beresiko. swasta itu tidak government. Dengan pernyataan Bang Saud bahwa semua perusahaan swasta itu tidak government. Berarti Kompas TV itu tidak government. Oke. Nggak Baik. bisa. Dia Coba. seakan-akan mengatakan. Itu saya katakan kembali lagi, Nggak, governance bahwa- itu transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Emang tidak ada. Dengan undang-undang ini, Gini, transparannya menjadi kacau, akuntabelnya kacau, bebas konflik kepentingan menjadi kacau. Anda bagaimana menjelaskan Gini, tidak bebas saya- konflik saya kepentingan? kasih contoh. Mantan presidennya ada di situ. Saya contoh sederhana. Nggak bisa. Apakah di swasta? Anda bicara governance harus bicara Aduh. transparan, akuntabel, Ntar lu. bebas konflik kepentingan, Saya belum selesai ngomong anti nih. korupsi. Itu Nggak bisa. 4 hal Abang yang suka- Anda harus suka. pegang. Sabar. Enggak, bukan soal sabar. Nggak. Ini masalah Saya depan mau jelasin. republik. Saya mau jelasin. Apakah di swasta tidak transparan? Oke. Bro, Nggak, kita nggak. bicara negara, Ya, bro. iya, saya mau ngomong perusahaan, Iya. saya mau ngomong korporasi. Kita bicara uang negara. Nggak, gini, kita ngomong, emang di swasta tidak ada uang? Oke ya, Jadi jadi gini, Bang gini, Bang, Arya, Bang Saud, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih mahasiswa harus melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi kalau memang ada dispute dan nggak ada problem? Jawabannya setelah jeda berikut ini.